kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, adik-adik lagi ngapain di sini? Main. Tapi sekarang kita dengerin cerita dulu sebentar ya. Supaya kita kalau main tetap ada manfaatnya. Kak Abu Lukman mau cerita tentang orang yang terpilih. Nah, mau denger? Baik. Kak Abu Lukman mau cerita tentang orang yang terpilih. Tapi sebelumnya Kak Abu Lukman mau tanya, adik-adik pernah nggak dipilih? Waktu di sekolah dipilih, pernah? Pernah. Dipilih apa? Baca Quran. Baca Quran, alhamdulillah. Pernah dipilih apa lagi? Biasanya kalau ada tugas, jawab soal, ya. Pertanyaan. Nah, Kak Abu Lukman tapi mau cerita bukan tentang jawab soal, ngebaca Quran. Kak Abu Lukman mau cerita tentang orang yang terpilih oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Coba ada yang tahu nggak surat apa ini? Maryam. Hah? Surat apa? Maryam. Sudah tahu surat Maryam? Wah, tapi baca dulu nih surat apa nih? Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Surat Maryam. Masya Allah, hafalannya berapa juz? 4. Hah? 4 juz. Sini yang hafalannya paling banyak siapa? Wah, ini kayaknya hafalannya berapa? Malu. Berapa juz? 14, Masya Allah. Tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan semuanya bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz ya. Semuanya, amin. Nah, di dalam Al-Quran tadi surat Maryam ayat ke-51, Allah menyuruh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena kata Allah, Nabi Musa itu orang yang terpilih. Orang yang dipilih. Dipilih sebagai apa? Sebagai Rasul dan juga sebagai Nabi. Bahkan Nabi Musa itu termasuk Nabi yang bergelar Ulul Azmi minar Rusul. Nabi yang diberikan kesabaran yang luar biasa. Nah, Kak Abu Lukman mau cerita, mau denger ya? Sekarang Kak Abu Lukman mau cerita waktu Nabi Musa belum dilahirkan. Karena Nabi Musa benar-benar terpilih. Gimana ceritanya? Dulu Bani Israel itu tinggal di negeri yang namanya negeri Mesir. Ada raja yang jahat, namanya Raja Fir'aun. Pernah dengar Raja Fir'aun? Oh, Raja Fir'aun itu jahat sekali. Dia raja yang harusnya baik sama rakyatnya, ini malah jahat. Terutama kepada Bani Israel. Karena dulu Bani Israel tinggal di negeri Mesir. Suatu hari Fir'aun yang jahat itu mimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis. Lalu apinya membakar rumah-rumah yang ada di Mesir. Tapi rumah-rumah Bani Israel nggak kebakaran. Wah, Fir'aun ngerasa mimpinya aneh. Masa ada api datang dari Baitul Maqdis membakar rumah-rumah, tapi kok nggak semua rumah kebakaran? Rumah-rumah Bani Israel nggak kebakaran. Waktu itu Bani Israel itu suka disuruh kerja, dijadikan budak, nggak dibayar. Dianggap dia itu pembantu tapi nggak usah dibayar, namanya budak. Nah, terus gimana Kak Abu Lukman? Karena Fir'aun ini jahat, dia mimpi apa artinya nih? Orang-orang Bani Israel yang biasa disuruh kerja, nggak dibayar, jadi budak. Loh, kok di mimpinya rumahnya malah nggak kebakaran? Malah rumah-rumahnya orang-orang Mesir yang kebakaran.
Akhirnya Fir'aun, karena dia raja yang jahat dan bukan raja yang beriman, dia manggil siapa? Dia manggil tukang sihir, manggil ahli nujum. Untuk apa? Nanya, saya mimpi gini, apa artinya nih mimpinya nih? Mimpinya aneh, ada api datang dari Baitul Maqdis, kok membakar rumah-rumah di Mesir. Tapi rumah Bani Israel nggak kebakaran. Kata tukang sihir, ahli nujumnya, wah artinya, hai baginda Fir'aun, nanti akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan mengalahkan kita, menghancurkan kita. Padahal Bani Israel selama ini kita suruh kerja, nanti akan datang anak laki-laki yang akan mengalahkan kita. Fir'aun langsung, wah gak boleh gitu. Bani Israel ini kita suruh kerja, kita jadikan budak. Harus mau, kalau enggak dipukul. Gak usah dikasih uang. Masa dia bisa ngalahin kita? Akhirnya Fir'aun nyuruh anak bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel disembelih, dipotong ketika lahir. Wah, kalau dulu ini anak Bani Israel di zamannya Fir'aun nggak bisa sampai besar kayak gini, karena baru lahir langsung udah dipotong. Akhirnya semenjak hari itu bayi laki-laki Bani Israel dibunuh, disembelih. Dan itu lama, banyak bayi laki-laki yang udah meninggal. Sampai Bani Israel yang biasa disuruh kerja, badannya kuat. Lama-lama kan kalau orang tambah tua ya. Ketika dia udah tambah tua, kerjanya udah makin lemes. Karena udah tua. Tapi nggak ada lagi yang muda-muda yang ngerjain pekerjaan. Yang gali tanah, ngurusin kebun, manjat pohon. Itu Bani Israel yang disuruh. Bangun rumah, Bani Israel yang disuruh. Tapi karena Bani Israelnya udah pada waktu kecilnya udah pada disembelihin, yang besar-besar udah makin tua, yang kecil nggak ada yang disuruh kerja. Akhirnya mereka bingung, aduh kalau kayak gini lama-lama nggak ada yang disuruh kerja nih, nggak ada yang dijadikan budak. Akhirnya mereka minta sama Fir'aun, jangan dibunuh semua deh Bani Israel, sisain. Akhirnya kata Fir'aun, ya udah kalau gitu setahun nggak disembelih, tahun depannya disembelih lagi anak laki-lakinya. Tahun depannya nggak disembelih, tahun depannya disembelih lagi. Akhirnya barulah ada anak bayi laki-laki. Tapi tahun berikutnya disembelih lagi anak laki-laki. Nah, sampai suatu hari ibunya Nabi Musa hamil ketika bayi laki-laki dibunuh, disembelih. Maka ibunya Nabi Musa takut ini kalau bayinya lahir ternyata laki-laki, langsung disembelih sama Fir'aun. Akhirnya ibunya Nabi Musa gimana caranya supaya nggak ketahuan lagi punya bayi. Kalau lagi punya bayi perut kayak gimana? Gede. Supaya nggak ketahuan gimana? Pakai baju yang besar. Terus kemudian jarang keluar rumah. Kalau keluar rumah nanti lama-lama ketahuan. Tapi bisa nggak disembunyiin bayi di dalam perut? Lama-lama kan kelihatan. Apalagi kalau udah lahiran. Kalau udah lahiran, nanti ada tentaranya Fir'aun nyari bayi laki-laki. Nggak bisa bayi bilang, jangan berisik, jangan nangis. Ada tentaranya Fir'aun. Bisa nggak bayi digituin? Enggak lah. Karena kalau namanya bayi, kalau lagi lapar nangis ya. Lagi haus nangis. Kalau juga buang air nangis. Bayi nggak bisa disuruh diem. Makanya ibunya Nabi Musa akhirnya pergi ke hutan untuk melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Supaya nggak ketahuan sama tetangganya, nggak ketahuan sama tentaranya Fir'aun, sehingga bayinya selamat nggak dipotong. Takut bayinya laki-laki, begitu lahir sama tentara Fir'aun dipotong atau disembelih. Dan ternyata Allah menyelamatkan Nabi Musa waktu lahir, waktu masih bayi. Ternyata benar laki-laki, Nabi Musa waktu masih bayi, benar laki-laki. Dan dilahirkan di hutan, gak ketahuan sama tentara Fir'aun, dan enggak dipotong. Tapi bisa enggak bayi tinggal di hutan? Hah? Enggak? Enggak. Terus gimana caranya Nabi Musa bisa selamat sampai besar?
Gimana? Insya Allah nanti kita cerita di kesempatan yang akan datang. Ya. Baik, sampai ketemu lagi lain kesempatan. Silakan lanjutkan main lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menawan sang teladan.